Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selain soal penceramah radikal, Presiden juga mengkritik diskursus pemindahan ibu kota negara di lingkaran TNI Polri. Presiden mengingatkan pemindahan ibu kota negara sudah final dan berkekuatan hukum. Pada prinsipnya TNI Angkatan Darat mendukung penuh pemerintah. Ya, nanti itu menjadi teguran ataupun evaluasi bagi kami TNI Polri, khususnya TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat maupun Udara. Tentunya selalu berkomitmen untuk menjaga sinergitas dan soliditas TNI Polri. Hal kecil-kecil, tapi harus mulai didisiplinkan di WA Group. Saya melihat di WA Group, karena di kalangan sendiri, boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Di hadapan pimpinan TNI dan Polri, Presiden mengkritisi masih lemahnya disiplin dalam jajaran TNI Polri. Salah satu yang disorot adalah masih adanya perdebatan di lingkaran TNI Polri terkait pemindahan ibu kota negara yang beredar di grup WhatsApp TNI Polri. Ya, grup dibaca gampang. Saya baca itu, hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, berbicara mengenai IKN. Nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah. Presiden meminta TNI Polri untuk banyak berbenah diri terkait kedisiplinan dalam kesatuan. Ia mengingatkan disiplin bagi TNI Polri amat berbeda dengan masyarakat sipil. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menegaskan TNI Angkatan Darat mendukung penuh program pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara. Kasat mengaku bakal memberikan penekanan kepada seluruh komandan satuan bahwa keputusan pemindahan ibu kota negara sudah final dan TNI Angkatan Darat mengawal proses pemindahan ini. Masalah disiplin militer lah ya, itu di WA Group yang tadi saya sampaikan, nanti akan saya tekankan kepada seluruh komandan satuan di sini, ya dukunglah pemerintah, jangan ada yang ngomong aneh-aneh lah ya. Kalau kita loyalitas tegak lurus kepada Presiden sebagai pimpinan atau panglima tertinggi kita. Senada dengan Kasat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan akan segera melakukan evaluasi internal untuk memastikan seluruh matra tegak lurus dalam mendukung program pemerintah. Itu menjadi teguran ataupun evaluasi bagi kami TNI Polri, khususnya TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat maupun Udara. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus mengawal berbagai kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Kapolri memastikan kedisiplinan keluarga besar Polri terjaga dalam garis komando. Dan program jangka menengah ataupun jangka panjang yang tentunya tetap juga harus kita kawal. Dan kita tentunya selalu berkomitmen untuk menjaga sinergitas dan soliditas TNI Polri sebagai salah satu modal utama untuk keberhasilan pengawalan dari setiap kebijakan dan keputusan dari kebijakan nasional maupun program-program pemerintah. Presiden sebelumnya telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dengan adanya dasar aturan itu, saat ini proyek pembangunan otorita IKN tinggal menunggu terbitnya peraturan Presiden soal pemilihan kepala otorita Ibu Kota Negara. Tim Liputan, Metro TV. Ya, apa sebenarnya alasan Presiden menegur secara langsung pimpinan TNI Polri terkait pemindahan ibu kota baru? Kami akan bahas hal ini bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam Bapak-Bapak. Mas Ray, Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Bang Ali terlebih dulu. Bang Ali, ada apa ini tiba-tiba Presiden sampai baca WA Group TNI Polri kemudian menegur langsung di depan pati-pati itu? Iya. Kalau Presiden menyampaikan satu pesan di depan rapat pimpinan TNI dan Polri seperti kemarin itu, artinya informasi itu adalah informasi yang akurat. Saya mau bilang bahwa semua pesan publik yang disampaikan oleh Bapak Presiden
pasti kita tahu bahwa informasi itu bukan informasi yang biasa, tetapi itu adalah informasi yang memiliki akurasinya dapat dipertanggungjawabkan. Dan selain sebagai kepala pemerintahan, kan Presiden sebagai kepala negara. Jangan lupa bahwa Tentara Nasional Indonesia sampai ke bawahnya, anak, istri, cucu, keluarga, samping kiri, kanan, depan, muka belakang itu, kalau ayah kita tentara itu, maka semua rujukannya jelas. Ya. Jadi kalau Presiden menyampaikan pesan itu artinya bahwa sampai pada tingkat kekhawatiran yang harus disampaikan. Karena boleh Seberapa jadi. mengkhawatirkan memang Bang? Apa sih percakapannya kalau boleh tahu? Ya, kalau Presiden menyampaikan umpama seperti ada acara-acara yang dilakukan oleh keluarga anggota TNI, kemudian mengundang para penceramah, para pengkhotbah yang terpapar dengan paham-paham radikal, itu akan memberikan pengaruh yang besar, bukan? Kita tahu bahwa dalam posisi seperti inilah tugas dan tanggung jawab Presiden sebagai kepala negara tentu harus menyampaikan pesan ini. Tingkat kekhawatiran itu perlu, dan saya kira itu adalah tanggung jawab kepala negara yang harus disampaikan di depan pimpinan Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi akar masalahnya karena ada pihak dari TNI ataupun Polri yang mengundang ceramah dari penceramah yang dianggap radikal begitu, kemudian sampai berlanjut ke WA Group, percakapannya itu menentang kebijakan pemerintah, begitu Bang Ali? Ya, karena begini Wahyu, radikal itu adalah paham yang sering digunakan oleh para ekstremis dan teroris. Saya mengerti itu, kalau sudah sampai pada Presiden bicara begitu saya mengerti. Mas Wahyu, saya ingin sampaikan, kemarin pada waktu penutupan Musyawarah Nasional 3 Bakumubin, Badan Koordinasi Mubalik Seluruh Indonesia, selaku Ketua Umum, saya bicara dengan Gubernur Lemhanas dan peserta seluruhnya. Begitu juga dengan Kabak Intelkam. Tentang apa? Tentang pentingnya memberikan wawasan yang terbaik tentang nilai-nilai kebangsaan kepada para penceramah. Itu maksudnya apa? Paham-paham yang menggunakan diksi dan term agama itu jauh lebih berbahaya daripada senjata dan apa yang dimiliki oleh tentara itu. Itu sebabnya tingkat kekhawatiran itu penting dan harus disampaikan oleh Bapak Presiden. Oke, Mas Rey, kalau Anda melihatnya bagaimana? Ada agenda apa atau memang ini keresahan Presiden sendiri atau apa kalau menurut Anda? Saya di satu segi terkejut, di satu segi tidak terkejut, gitu ya. Terkejutnya itu karena saya sih merasa bahwa kesetiaan TNI dan Polri kepada Presiden itu setidaknya dalam periode kedua beliau itu sudah hampir mencapai 100% gitu. Jadi saya terkejut kemudian kalau Presiden seperti terganggu dengan percakapan di grup WhatsApp, ya seolah-olah percakapan itu mempertanyakan berbagai kebijakan Presiden terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil Presiden oleh Presiden akhir-akhir ini gitu. Jadi itu bagi saya agak mengejutkan soal itu, karena dalam bayangan saya TNI Polri ini sudah hampir 100% di bawah kontrol Presiden lah, kira-kira begitu. Ya, apalagi disampaikannya secara terbuka ya, Bare ya? Secara terbuka, kan kalau kita baca juga tadi gesturnya, itu gestur yang memang sangat serius gitu loh, kira-kira. Dan yang paling menarik itu hanya berbasis WA loh ya. Percakapan di grup WhatsApp gitu, yang banyak orang sebetulnya terkadang ya diyakini, terkadang tidak gitu ya, diabaikan macam-macam. Tapi oleh Presiden, percakapan di grup WhatsApp itu sebagai dasar untuk melakukan koreksi terhadap disiplin anggota TNI dan Polri gitu. Itu yang membuat saya terkejut gitu ya. Kalau kita merasa dalam pandangan kita kesetiaan TNI Polri ini terhadap Presiden itu hampir mencapai 100% gitu ya. Tapi saya tidak terkejut itu karena memang akhir-akhir ini soal disiplin TNI yang sebetulnya berujung kepada apa yang kita sebutkan dengan profesionalisme TNI itu khususnya ya, itu terlihat agak longgar gitu. Tentu saja tidak hanya berkaitan dengan soal mengundang penceramah yang dianggap radikal gitu ya, atau
memperbincangkan soal pemindahan ibu kota gitu. Tapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TNI dalam ranah sipil sudah sedemikian besar yang mengakibatkan memang seperti tidak lagi terlihat ada sikap profesionalisme di lingkungan TNI yang karena tidak kita bisa membedakan antara karena kan kita juga seharusnya sudah tidak ada perdebatan lagi soal netralitas Polri dan TNI begitu, Bang Rey. Kenapa itu kemudian bisa longgar, bisa kendor seperti itu? Betul, itu yang saya mau katakan tuh, karena pada tingkat tertentu justru menurut saya Presiden yang mencoba menarik TNI khususnya kerana yang di luar yang semestinya menjadi tugas pokok mereka gitu. Nah, misalnya ada TNI yang menurunkan baliho gitu ya, ada TNI yang ngurusin soal berdebat dengan kiai-kiai dan seterusnya macam-macam itu. Itu kan sebetulnya di luar tupoksi TNI Polri gitu. Artinya yang saya mau katakan, disiplin yang longgar di lingkungan TNI itu pada tingkat tertentu juga akibat dari seringnya penggunaan TNI di luar tupoksi mereka yang dilakukan oleh Presiden setidaknya selama masa kepemimpinan beliau di periode kedua ini. Jadi artinya Anda menganggap apa yang disampaikan Presiden itu wajar begitu, kegundahan itu disampaikan? Saya kira justru tidak. Itu yang membuat saya terkejut. Mestinya kan implikasi ini bisa disadari oleh Presiden. Semakin sering Presiden menarik keterlibatan TNI di ranah sipil, di ranah yang tupoksi mereka, semakin dengan sendirinya akan semakin terlihat terbuka longgar. Semakin longgar ininya definisi profesionalisme mereka gitu. Itu yang saya mengatakan. Makanya itu yang saya terkejut kenapa Presiden jadi terkejut begitu. Di luar soal penceramah radikal Kalau penceramah radikal itu mungkin lah kita bisa pahami kekhawatiran Presiden tentang itu. Tapi misalnya perdebatan soal IKN macam-macam dan seterusnya itu, yang menurut saya itu adalah efek karena justru Presiden pada tingkat tertentu memberi kelonggaran pada awal-awalnya melibatkan TNI dalam urusan-urusan yang begitu banyak yang berhubungan dengan masyarakat sipil gitu. Atau mungkin karena berangkat dari isu IKN-nya sendiri yang walaupun sudah diketok di DPR juga masih menimbulkan diskursus di luar sana. Gini loh, bisa juga, tapi begini menurut saya. Kan ada dua entitas di situ, TNI-nya sendiri dan keluarga TNI. Keluarga TNI itu sih sebetulnya bebas, mereka seperti masyarakat demokratik umumnya kan. Mereka bisa menolak bahwa kemudian sikap mereka berhubungan dengan jabatan katakanlah entah itu suami atau istri macam-macam itu urusan internal keluarga mereka, nggak ada hubungannya dengan demokrasi gitu. Bahwa TNI membicarakan atau menolak jelas itu udah masalah gitu. Tapi kalau keluarganya nggak bisa diikat gitu. Yang saya mau katakan begini, Bung Wahyu gitu. Jadi terakhir Bang Ali, jadi sebenarnya percakapannya sespesifik apa, di level apa itu, Pamenkah atau jangan-jangan Pati itu, grup WA itu? Siapa Bang Ali? Bang Ali? Dengar ya suara saya? Iya, silakan. Oke. Mesti kita punya satu tugas dan tanggung jawab memberikan pencerahan kepada publik. Baca pasal 10 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden itu memiliki kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Satu. Kalau Presiden menyampaikan pesan itu di depan pimpinan Tentara Nasional Indonesia, ada juga Polri sebagai institusi negara. Tingkat informasinya kan kita tidak ragukan. Semua orang boleh berbicara tentang IKN sebatas masih dibincangkan dalam rancangan undang-undang. Perdebatan itu boleh terjadi. Tapi kalau keputusan politik itu sudah diambil di parlemen kemudian menjadi undang-undang dan masih didiskusikan, bangsa apa itu? Itu yang saya sebut dengan kita boleh membicarakan itu ketika kita masih berdiskusi. Baik. Tapi kalau dia jadi sudah Bang Ali, satu keputusan dan menjadi undang-undang. Bang Ali, waktu kita singkat, jadi itu grup WA di level apa? Pamenkah, Patikah, dari matra apa? Saya mau katakan kepada Wahyu dan Rai serta para pemirsa bahwa kalau sampai Presiden menyampaikan pesan itu di ruang publik, itu bahwa tingkat kekhawatiran yang
dilakukan oleh Bapak Presiden penting. Kenapa? Karena untuk meruntuhkan negeri ini satu kuncinya, benturkan tentara dengan rakyat, benturkan tentara dengan umat Islam, kemudian paham-paham ini dikhawatirkan, itu kunci paling cepat itu. Jadi kayaknya levelnya tinggi nih ya Bang Ali ya. Presiden merasa khawatir, saya kira sesuatu yang sangat wajar. Baik. Jadi kayaknya levelnya tinggi nih ya, sehingga Presiden sangat resah begitu, apalagi yang didiskusikan IKN ya. Tapi kita nanti akan diskusi lagi. Dan itu tanggung jawab Presiden kan sebagai kepala negara untuk menyampaikan itu. Baik. Bang Ali, nanti kita berbincang-bincang lagi, siapa tahu nanti ada perkembangan baru lagi soal ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Ali Mohtar Ngabalin dan juga Ray Rangkuti. Selamat malam, Bapak-Bapak.